Ya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Kelihatannya kurang semangat nih. Ibu ulangi ya. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, jadi nanti ini kita ice breaking dulu ya, biar nanti belajarnya kita kayak semangat gitu, biar nggak ngantuk gitu ya. Ini Ibu bilang, kalau Ibu bilang semangat pagi, semangat, semangat, semangat gitu ya. Baik, Bu. Oke, kita serentak ya. Semangat pagi. Semangat. Semangat. Oke, jadi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini ketua kelasnya siapa ya? Supaya Ibu lebih mudah mengabsen gitu. Marwa Fatima, Ibu. Oh iya, Marwa, teman-temannya hadir semua? Hadir, Ibu. Oh ya, tapi biarpun hadir, Ibu tetap absen ya. Ibu panggil sesuai namanya. Nanti kalau Ibu bilang namanya, bilang hadir ya nama Ibu. Yang pertama, Amalia Anggraini. Marwa Fatima. Hadir, Bu. Sri Hardianti. Hadir, Bu. Oke. Jadi di sini kita akan belajar mengenai materi teknik pembuatan sampel making blues. Di sini Ibu ada membuat materi, ini di layar ada Ibu buat materi. Jadi kita akan mempelajari dalam pertemuan kali ini pembuatan tentang materi teknik pembuatan sampel making blues. Nah, terus Ibu mau nanya nih, sebelum kita mulai pelajaran yang baru, minggu lalu kan kita udah belajar mengenai blues juga kan? Ada yang tahu nggak apa minggu yang lalu itu kita membahas tentang apa? Izin, Bu. Iya, Sri Hardianti. Minggu lalu itu kita membahas mengenai blues, yaitu blues itu adalah busana yang dikenakan pada bagian badan atas dengan membentuk badan. Membentuk badan di sini bisa terjadi karena adanya kupnat atau pola yang dimasukkan. Oh iya, baik. Terima kasih Sri Hardianti. Untuk mata pelajaran kali ini, hari ini kita akan mempelajari itu pertama menganalisis pengertian sampel making blues. Yang kedua yaitu mengamati desain produksi sampel making blues. Yang ketiga menguraikan teknik pengambilan ukuran. Yang keempat menguraikan alat pembuatan pola. Yang kelima menguraikan bahan pembuatan pola. Yang keenam, menguraikan konsep dasar pembuatan pola blues. Yang ketujuh, menyusun langkah atau prosedur pembuatan sampel making blues. Oke, kita memulai materi kita, yaitu yang pertama, pengertian pola pattern making untuk pembuatan sampel making blues. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau nanya nih, ada ibu anak-anak semua udah pernah nggak mendengar mengenai sampel making blues? Atau kayak udah ada yang tahu gitu arti sampel making blues? Belum, Ibu. Belum, Bu. Oke. Nah, tidak apa-apa ya. Di sini kita akan mempelajari apa sih pengertian dari sampel making blues itu. Baiklah, sampel making blues itu merupakan proses pembuatan pola sesuai dengan style atau desain dalam pembuatan top sampel minimal 4 pitches per size, dan hasil sampelnya dicek terlebih dahulu sebelum kita membuat busana desain busana dalam skala besar. Oke. Di sini Ibu ada mempersiapkan satu desain. Anak-anak Ibu setelah melihat desain ini, apa yang ada terpikir untuk menganalisis desain tersebut? Ada yang bisa menganalisis desain yang ada di layar? Menggunakan keras Shanghai, Bu.
Iya, Amalia, ada yang lain? Kurang jelas ya? Jelas, Ada Bu. potongan, Bu, pada bagian pinggang, Bu. Ya, ada potongan sekalian dilipit ya. Kemudian desainnya ini menggunakan garis princess dan menggunakan lengan licin. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teknik mengambil ukuran. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya lagi nih, ada nggak yang tahu ukuran apa saja sih yang dibutuhkan dalam pembuatan blus ini? Saya, Bu. Ya, silakan Amalia. Ukuran yang dibutuhkan dalam membuat blus yang pertama ada lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, panjang muka, lebar punggung, panjang sisi, panjang lengan, lingkar kerung lengan, lingkar ujung lengan, dan panjang blus, Bu. Baik, bagus sekali ya, lengkap ya yang dibilang Amalia. Jadi di sini untuk lebih detailnya lagi, Ibu akan menjelaskan teknik pengambilan ukuran dalam pembuatan blus ya. Dapat kita lihat pada gambar. Di sini yang pertama teknik mengambil ukuran lingkar leher. Jadi kita kalau mengambil ukuran lingkar leher itu diukur sekeliling leher. Tuh. Terus yang kedua itu mengambil ukuran lingkar badan. Lingkar badan itu diukur melalui kedua titik payudara yang tertinggi gitu. Selanjutnya lingkar panggul. Lingkar panggul itu diukur sekeliling panggul pada posisi yang paling besar. Jadi kita pas mengukur lingkar panggul ini kita melihat panggul yang lebih menonjol gitu. Selanjutnya tinggi panggul diukur antara jarak garis pinggang ke batas garis panggul. Selanjutnya lebar muka diukur dari garis lengan kanan pada tinggi setengah jarak bahu yang terendah sampai ke tiak atau kurang lebih 5 cm di bawah tekuk leher. Kalau biasanya ini dapat kita lihat di gambar ini, supaya lebih mudah dalam mengambil ukurannya, kita mengambil ukuran dari tekuk leher turun ke bawah ke arah dada kurang lebih 5 cm. Yang selanjutnya itu panjang muka diukur dari jarak antara titik tekuk leher depan ke atas ke batas pinggang. Dapat dilihat juga di layar ya anak-anak, biar lebih jelas dan lebih mengerti. Selanjutnya itu panjang sisi. Jadi untuk mengukur panjang sisi ini diperlukan kayak roll gini supaya dia mengambil titik garis tepatnya. Jadi panjang sisi itu diukur antara garis ketiak ke garis pinggang. Selanjutnya mengukur panjang punggung diukur dari tulang leher yang menonjol sampai batas pinggang yang telah diikat. Jadi nanti kalau kita mengukur itu kita menggunakan picture ban supaya lebih memudahkan kita untuk menentukan titik pengambilan ukurannya ya. Selanjutnya mengukur kerung lengan. Kerung lengan itu diukur sekeliling kerung lengan dari titik bahu melalui ketiak sampai ketiak bahu semula. Jadi kalau untuk mengukur kerung lengan ini kita harus membuat pelonggarannya gitu. Jadi nggak harus ngepas supaya nanti busana yang akan kita buat itu lebih leluasa saat menjahit bagian lengannya. Selanjutnya itu panjang lengannya. Panjang lengan ini diukur dari ujung bahu sampai ke ujung pergelangan tangan sesuai ukuran panjang lengan yang kita inginkan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai proses pembuatan sampel making blus. Dapat dilihat di layar ini kan ada gambar gini. Ibu mau nanya, menurut pengamatan kalian, gambar yang pertama ini proses ngapain aja pas di pembuatan sampel making blus? Menurut pengamatan anak-anak semua. Gambar yang pertama. Pembuatan pola, Ibu. Ya, bagus ya. Jadi sebelum kita membuat sampel making blus, ada baiknya pertama kali itu membuat pola. Kan tadi kita udah mempelajari teknik pengambilan ukuran tuh. Jadi setelah kita mengerti pengambilan ukuran, kita mengambil ukuran customer kita. Terus ini nanti kita buat polanya. Jadi buat pola sesuai desain yang akan kita buat.
Selanjutnya alat pembuatan pola, alat dan bahan pembuatan pola. Minggu lalu Ibu udah suruh ini kan, suruh mempersiapkan alat dan bahan pembuatan pola kan? Udah disiapkan semua? Sudah, Bu. Ya, baik. Jadi bisa ditunjukkan satu-satu apa aja yang udah dipersiapkan? Bagus. Jadi Ibu ini ya, dari yang pertama itu penggaris. Jadi penggaris siku dan penggaris panggulnya bisa ditunjukkan? Oke. Dapat dilihat kalau teman-teman yang lain belum ada, bisa dilihat punya Maria Anggreni ya. Ini contoh penggaris panggul sama penggaris sikunya. Yang kedua pita ukur ada dipersiapkan ya. Yang ketiga itu skala. Skala ada. Oke, kalau nggak ada bisa dilihat di ini yang Ibu pegang. Ini adalah skala, di mana skala ini berfungsi untuk membuat pola kecil. Jadi kita kalau membuat pola kecilnya kita menggunakan skala 1:4 ya. Jadi nanti kalau belum ada, anak-anak semua mempersiapkan skala yang seperti ini ya. Baik, Bu. Terus pensil hitam, kita pasti udah tahu ya, pensil hitam sama pensil merah biru. Jadi pensil merah biru itu untuk membuat tanda pola. Jadi untuk yang merah ini seperti ini. Untuk pensil yang merah ini dibuat untuk pola depan, dan pensil yang biru ini dibuat untuk membuat pola belakang. Jadi ini untuk pertanda polanya saja. Selanjutnya gunting. Dan ada juga kertas HPS, pasti udah tahu lah ya. Terus buku pola dan kertas pola. Kertas pola itu kita menggunakan kertas yang seperti ini untuk membuat pola. Bisa juga disebut sebagai kertas sampul. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, jadi nanti kalau misal ada tugas membuat pola, kita menggunakan kertas pola yang seperti ini ya. Jadi untuk semua perlengkapannya ini, alat dan bahannya ini, semuanya harus mempersiapkan karena minggu depan kan kita akan tatap muka nih. Jadi kita akan melakukan praktek. Jadi setiap alat dan bahan yang Ibu udah buat dipersiapkan, jadi harus dipersiapkan ya supaya lebih mudah nanti pas kita melakukan praktek gitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya langkah-langkah membuat pola blus. Tadi kan kita udah mempelajari teknik pengambilan ukuran, terus prosedur pembuatan sampel makingnya. Jadi sekarang kita mempelajari tentang langkah-langkah pembuatan blus. Di sini Ibu mau nanya nih, siapa yang udah mengerti atau yang udah tahu langkah-langkah pembuatan blus? Saya, Bu. Ya, Marwa Fatima, silahkan. Baik, Bu. Yang pertama, menyiapkan desain. Yang kedua, menyiapkan ukuran. Yang ketiga, membuat pola dasar badan depan dan belakang. Yang keempat, mengubah pola blus. Yang kelima, pecah pola. Yang keenam, memberi tanda pola blus. Yang ketujuh, menyesuaikan pola busana dengan desain. Yang kedelapan, membuat sampel making blus untuk mencoba kelayakan pola sebelum digunakan untuk membuat pola skala besar. Yang kesembilan, setelah semuanya selesai, kemudian masukkan ke tahap pembuatan pola secara industri, Bu. Oke, baik. Bagus sekali ya penjelasan dari Marwa. Akan tetapi Ibu akan lebih menjelaskan lebih detailnya lagi langkah-langkah pembuatan pola blus. Jadi untuk langkah-langkah pembuatan pola blus ini, yang pertama kita tadi kan sebelumnya Ibu udah jelaskan, kita yang pertama harus menyiapkan desain. Desain apa aja yang harus kita buat. Yang kedua, menyiapkan ukuran. Jadi ukuran ini sesuai dengan si pemakai. Dan yang ketiga itu membuat pola dasar. Yang keempat itu mengubah pola blus. Jadi kan itu dari pola dasarnya nggak langsung menjadi pola yang seutuhnya. Jadi kita harus mengubah polanya sesuai dengan yang desain yang kita buat. Jadi nanti itu dari pola dasarnya ada perubahan pola. Setelah itu kita membuat tanda-tanda pola, yang mana harus digunting atau yang mana harus diberi kampu gitu. Habis setelah itu kita akan menyesuaikan pola busana itu dengan desain. Disinilah kita nanti proses pengguntingan pola, jadi kita menyesuaikan dengan desain. Setelah itu kita membuat sampel making blusnya. Jadi untuk sampel making blusnya ini kita buat di kain kain-kain yang tidak sebetulnya. Jadi nanti untuk
kegunaan sampel making blues ini kita kayak menguji kelayakan polanya sebelum kita membuat pola skala besarnya. Jadi kalau misalnya pola yang kita buat salah gitu, jadi masih bisa diperbaiki untuk ke bahan utamanya ya. Setelah itu ke tahap pembuatan pola secara industri. Kalau sudah polanya sesuai dengan desainnya, kita akan masuk ke tahap pembuatan pola secara industri, yaitu pembuatan pola yang sebetulnya sesuai dengan pesanan si customer gitu ya. Selanjutnya langkah-langkah pembuatan sampel making blues. Jadi yang tadi itu langkah-langkah pembuatan pola blues ya. Ini pembuatan sampel making bluesnya. Yang pertama itu menciptakan desain yang sesuai yang diinginkan si pemakai. Yang kedua pattern making ini membuat desainnya dan mengubah desainnya sesuai keinginan si pemakai. Yang selanjutnya pembuatan sampel making. Di sini dapat kita lihat gambarnya, dapat dilihat dengan jelas gambarnya. Terlihat Ibu. Nah, jadi seperti inilah proses pembuatan sampel making. Jadi nanti misalkan kita udah buat polanya gitu. Jadi itu disesuaikan di kain belacu dulu. Kain belacu habis itu kita buat di dress form atau di si pemakai lainnya langsung bisa. Jadi nanti sampel making ini bertujuan untuk menyesuaikan desainnya. Misalnya nanti si pemakai bilang belum bisa atau masih ada yang kurang atau masih ada yang mau ditambahi gitu, jadi kita tidak rugi gitu kan, tidak karena tidak memakai bahan yang utama. Kalau kain belacu kan masih bisa dirombak atau diperbaiki gitu atau dicoret-coret. Pokoknya sampel making ini bertujuan untuk kita mengetahui kelayakan polanya. Setelah selesai sampel making blues, maka kita akan masuk ke pembuatan pola secara industri dan juga pembuatan desainnya sesuai dengan yang keinginan si pemakai. Selanjutnya itu kayak cutting atau sewing. Setelah polanya sudah sesuai dengan desain, maka kita akan membuat pola secara industri. Di sini dapat dilihat di gambar, ini proses pengguntingan. Kalau di konveksi misalnya, itu kan usaha secara industri. Jadi di situ mengguntingnya pakai seperti ini, pakai pemotongan mesin. Jadi nanti ini dibuat sesuai size-nya. Jadi size di sini ada beberapa size sesuai dengan keinginan si pemakai. Selanjutnya ada finishing, yaitu tahap akhir, di mana pola desain yang sudah kita buat, blus yang sudah dibuat itu di finishing dengan tahap terakhir, yaitu merapikan pakaian yang berkerut. Setelah dirasa cukup rapi, semua produknya itu di packing sesuai dengan ukuran atau desain ataupun warna. Kemudian dapat didistribusikan ke toko-toko yang sesuai si pemesan. Setelah itu, setelah kita selesai membuat pesanan si pemakai itu, kita kan dapat menentukan kualitas pola tersebut, kualitas dari hasil jahitannya gitu kan. Terus untuk langkah-langkah untuk menentukan kualitas pola busananya itu ada yang pertama dapat kita lihat dari pengambilan ukurannya. Apakah harus menganalisis posisi titik ataupun garis tubuh dari si pemakai. Jadi kalau misal bajunya kebesaran atau kekecilan itu kan kurang bagus gitu. Terus yang kedua, kemampuan dalam menentukan kebenaran garis pola. Jadi di sini artinya untuk mendapatkan garis pola yang luas itu harus memiliki sifat cermat dan teliti dalam melakukan pengecekan ukuran. Jadi dari setiap ukuran yang kita buat atau setiap desain yang kita buat itu, hasil desain yang kita buat harus diperiksa ukurannya apakah sudah betul ataupun ada yang kurang atau yang lebih. Karena kalau busananya nggak sesuai dengan si pemakai itu kan kelihatannya tidak bagus kalau dipakai gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Sri Hardianti. Izin bertanya, Bu. Apakah fungsi membuat sampel blus itu, Bu? Apakah sampel blus itu wajib atau tidak, Bu? Oke, baik. Jadi sampel making blus ini sebenarnya
wajib sih, tapi ini diwajibkan untuk usaha yang industri. Jadi industrinya itu kita membuat skala besar gitu ya, pemesanannya skala besar. Jadi di sini nanti kalau sampel making blues ini memang perlu, tapi kalau untuk yang paling perlunya itu untuk usaha industri yang skala besar. Jadi di sini nanti misalnya kita membuat ada pesanan gitu di skala besar, kita membuat uji kelayakan pola gitu. Jadi sampel making ini dapat disebut juga sebagai uji kelayakan pola. Jadi nanti pola yang kita buat itu kan sesuai size-nya, size permintaan dari customer-nya gitu. Jadi di sampel making ini kita membuat kelayakan polanya. Jadi untuk usaha yang kecil pun ini bisa. Tapi alangkah lebih pentingnya ini di usaha industri, seperti itu. Baik, Sudah mengerti, Sri Ardianti? Sudah, Ibu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Atau cukup paham sampai di sini? Paham, Ibu. Oke. Jadi kalau sudah paham, di sini Ibu ada buat tugas ya. Jadi tugasnya ini Ibu buat individu aja. Karena tugasnya ini dikit. Ini Ibu buat individu, yaitu yang tugasnya merupakan yang pertama. Di sini kan ada Ibu buat desain busana blues. Jadi nanti anak-anak Ibu membuat tugasnya ini menganalisis desain blues ini. Setelah dianalisis, nanti Ibu dibuat pola dasarnya serta merubah polanya. Jadi minggu depan kita kan tatap muka. Nanti di situ Ibu periksa kebenaran polanya sama kebenaran perubahan polanya ya. Nanti dikerjakan minggu depan Ibu periksa. Terus nanti untuk kalau ada teman-teman lagi yang belum mengerti, nanti Ibu share PPT-nya ini di Google Classroom, dan juga tugasnya ini juga nanti pengumpulannya di Google Classroom. Akan tetapi Ibu periksa juga hasil tugas seutuhnya gitu ya. Tapi nanti ini dikirim juga di Google Classroom. Untuk mengenai tugasnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Jadi cukup sekian materi mengenai sampel making blues. Jadi untuk kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini, yaitu sampel making blues merupakan proses pembuatan pola blues dengan style atau desain dalam pembuatan top sampel minimal 4 pieces per size, dan hasil sampel tersebut dicek oleh master designer dan buyer. Dan ukuran yang dibutuhkan dalam membuat blues merupakan yang pertama lingkar badan, selanjutnya lingkar pinggang, selanjutnya lingkar panggul, panjang muka, lebar punggung, panjang sisi, panjang lengan, lingkar kerung lengan, lingkar ujung lengan, dan panjang blus. Baiklah, sejauh ini mata pelajaran kita, apakah semuanya sudah mengerti? Sudah mengerti, Bu. Oke, jadi kalau udah mengerti, nanti Ibu share PPT-nya ini ke Google Classroom, dan juga nanti Ibu buat assessment untuk tugasnya di Google Classroom juga dikerjakan ya. Nanti pertemuan minggu depan kita tatap muka, Ibu sudah memeriksa pola yang seutuhnya yang udah dibuat di kertas coklat. Tadi kita menggunakan kertas coklat seperti ini ya. Jadi nanti polanya dibuat di sini. Seperti nanti Ibu memeriksa kelayakan polanya sama kesesuaian pola sama desainnya. Oke, anak Ibu? Baik, Bu. Masih semangat kan? Biarpun udah dikasih tugas harus semangat dong. Oke, jadi untuk menutup mata pelajaran kita hari ini, Ibu ada kayak motivasi semangat berproses menuju sukses gitu. Jadi di sini Ibu ada buat kayak motivasi semangat itu ya, kita lebih semangat berproses, lebih semangat untuk menjadi berproses menuju sukses. Mana kata-kata motivasi dari Ibu yaitu kita harus tetap bersungguh-sungguh, karena siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat kesuksesan. Lakukanlah yang terbaik di setiap kesempatan yang kita miliki, karena makin awal kita memulai pekerjaan, maka makin awal pula kita akan melihat hasilnya, karena masa depan yang cerah itu adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Jadi cukup sekian motivasi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga motivasi ini bisa menjadi bekal kita untuk lebih semangat berproses lagi,
untuk menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang dan janggalnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang kurang mengerti nanti bisa ditanyakan di WA group ataupun nanti PPT-nya ini Ibu share di Google Classroom ya. Jadi cukup sekian pertemuan kita lanjut minggu depan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi Bu, terima kasih. Tak akhiri ya.